جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masalah barang siapa berdapat di dalam rukuk yang pertama daripada rakaat yang pertama, atau dapat rukuk yang pertama daripada rakaat yang kedua, maka didapatnya lah rakaat itu. Sembahyang gerhana nih. Kita ini misalkan masbuk. Nah, kita datang ke masjid, imam sudah rukuk. Nah, cuma masih di rukuk yang pertama. Baik di rakaat yang pertama atau di rakaat yang kedua, imamnya sudah rukuk yang pertama. Kan sembahyang gerhana ini 2 kali rukuk. Nah, cuma kita datang ini terlambat, imam sudah di rukuk, tapi rukuk yang pertama. Nah, kita sampat rukuk berserta imam yang di rukuk pertama itu. Nah, kita dapat rakaat. Nah, dapat rakaat. Dan jika didapatnya akan imam di dalam rukuk yang kedua atau di dalam qiyam yang kedua daripada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, maka tiadalah didapatnya rakaat itu. Nah, kalau kita datang ke masjid, imam sudah rukuk yang kedua, atau qiyam, atau sudah berqiyam, baik di rakaat yang pertama atau di rakaat yang kedua, nah maka kada dapat rakaat kita. Karena yang dituju itu rakaat yang pertama, rukuk yang pertama. Jadi masalah yang pertama tadilah kita datang ke masjid, imam ini sudah rukuk tapi masih di rukuk yang pertama. Nah, baik rukuknya itu di rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, maka kita dapat serakaat. Tapi bila kita datang, imam ini sudah rukuk di rakaat di ruku yang kedua, kan 2 kali ruku sembahyang gerhana nih, 2 kali ruku. Nah, kita datang ini imam sudah di ruku yang kedua. Nah, maka kita kada dapat rakaat. Syahdan, luput sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari sebab lepas kedua gerhana itu. Nah, jadi kada ada lagi sunnah sembahyang gerhana ini kalau gerhananya sudah selesai. Nah, gerhananya sudah selesai. Dia sembahyang itu kada dituntut lagi sunatnya. Kada ada lagi tuntutan sunatnya itu. Nah, jadi bila gerhananya sudah selesai, kita ini misalkan belum sembahyang gerhana, anaknya sembahyang, apa-apa digawi. Nah, pas anak sembahyang lihat gerhananya sudah ampih sudah. Nah, kada sunat lagi, habis sudah lepas sudah. Luput sembahyang gerhana maksudnya lepas sudah sembahyang gerhana bulan ataupun gerhana matahari sebab lepas kedua gerhana tersebut.
sudah ampih gerhananya. Lepas kedua gerhana itu dengan yakin. Kita lihat keadaannya bulannya sudah terang benderang bulannya, kada tertutup matahari lagi. Nah, yakin kita kan lihatnya. Nah, kada sunnah lagi sembahyang gerhana. Tetapi khutbahnya tiada luput. Nah, sedangkan khutbahnya kada apa-apa. Kalau khutbahnya walaupun sudah habis gerhananya tetap disunahkan khutbahnya ini. Nah, misalkan kita sembahyang gerhana pas sudah tuntung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan habis nang sembahyang tuh khutbah. Pas kita habis salam tadi, habis gerhananya tetap aja khutbah. Nah, si khatib naik ke mimbar. Nah, jadi kalau khutbahnya tetap disunahkan walaupun sudah lepas gerhananya. Nah, karena khutbah Nabi kita Muhammad SAW tiada jatuh ia melainkan kemudian atau sesudah daripada lepas gerhana. Nah, jadi Nabi kita berkhutbah, khutbah nang gerhana ini sudah nang gerhananya sudah selesai. Nah, karena Nabi kan sembahyang nang ayat panjang itu, nah maksudnya malam kan sembahyang gerhana bulan. Nah, sidin baca ayat panjang, otomatis saya kan habis masa gerhananya. Nah, jadi sidin khutbah itu gerhananya sudah selesai. Nah, cuman sembahyangnya di dalam waktu gerhana. Jadi beda kalau sembahyangnya, kalau gerhananya sudah lepas kada disunahkan lagi. Nah, kalau khutbahnya tetap disuruh walaupun sudah gerhananya sudah selesai. Karena khutbah Nabi kita Muhammad SAW tiada jatuh ia melainkan kemudian atau sesudah daripada lepas gerhana. Gerhananya sudah selesai, Nabi berkhutbah, sembahyang gerhana nih. Sembahyang gerhananya di waktu gerhana, pas khutbahnya gerhananya sudah selesai. Nah, tetap Nabi berkhutbah. Bermula jika berhimpun sembahyang gerhana dengan sembahyang Jumat atau sembahyang fardu yang lain, misalkan sembahyang zuhur, maka wajib mendahulukan sembahyang Jumat atau sembahyang fardu yang lain, sembahyang zuhur misalkan, jika takut akan luput waktunya. Misalkan hari Jumat gerhana, pas nang matahari itu gerhananya. Nah, kayak apa nih? Jadi didahulukan Jumat dahulu, hanya sembahyang gerhana. Jika takut waktunya luput. Kalau emang kita sembahyang gerhana kan misalnya, mun sembahyang gerhana berdahulu, maka nang dibaca ayat panjang. Pas habis waktu Jumat, nah kada boleh, haram itu. Jadi kalau waktunya dikira-kira aja kan, maka waktunya sempit, jadi Jumat dulu. Nah, jika berhimpun sembahyang gerhana dengan sembahyang Jumat atau sembahyang fardu yang lain, misalkan zuhur, maka wajib mendahulukan sembahyang Jumat atau sembahyang zuhur tadi, jika takut akan luput waktunya. Maka pada Jumat hendaklah dibaca khutbah akan Jumat, kemudian maka sembahyang Jumat, nah kemudian maka sembahyang gerhana matahari, kemudian maka dibaca khutbah akan gerhana. Tadi kan misalkan gerhana matahari ini di hari Jumat. Nah, pas juga pas
pas waktu Jumatan juga anunya gerhananya. Nah jadi sembahyang Jumat dulu, kerjakan sembahyang Jumat, khutbah dulu lah, khutbah Jumat dahulu. Nah kemudian sembahyang Jumat. Jadi khutbahnya tak payah 2 kali Jumat ini kan, khutbah 2 kali, khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian qomat si Bilal. Nah sembahyang Jumat. Nah habis sembahyang Jumat, sembahyang gerhana pulang. Habis sembahyang gerhana mau berkhutbah pulang 2 kali khutbah gerhana. Nah itu. Jadi 2 kali sembahyang, 4 kali khutbah. 4 kali Bang. Sembahyang Jumat khutbah Jumat 2 kali kan. Khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, kemudian khutbah nang gerhana 2 kali, khutbah pertama, khutbah kedua. Maka pada Jumat hendaklah dibaca khutbah. Nah jadi khutbah kan dulu, baca khutbah akan Jumat. Nah khutbah 2 kali, kemudian maka sembahyang Jumat. Selesai sembahyang Jumat maka sembahyang gerhana matahari. Nah selesai sembahyang gerhana matahari maka dibaca khutbah gerhana. Nah. Dan jika tiada takut akan luput waktu sembahyang fardu, sebab lagi luas waktunya, maka hendaklah didahulukan sembahyang gerhana dan hendaklah disingkatkan atau dipendekkan sembahyang gerhana itu dengan membaca surah yang pendek. Kemudian membaca surah yang pendek sesudah membaca surah Fatihah. Seperti surah pendeknya surah seperti surah Al-Ikhlas, pendek kan. Maka setelah sudah daripada sembahyang gerhana, maka hendaklah dibaca khutbah akan Jumat, serta disebutkan di dalam khutbah Jumat itu perkataan yang ta'alluq atau berhubungan dengan gerhana, supaya tiada berkehendak lagi kepada membaca khutbah akan gerhana. Nah kemudian daripada sembahyang Jumat, supaya tiada berkehendak lagi kepada membaca khutbah akan gerhana sesudah daripada sembahyang Jumat, dan wajib diniatkan khutbah akan Jumat juga. Dari karena jika diniatkan khutbah itu akan sembahyang gerhana dan Jumat, batalah khutbahnya. Dan jika diniatkan khutbah akan sembahyang gerhana dan jika diniatkan khutbah akan sembahyang gerhana juga atau tiada diniatkannya kan suatu juga pun, sahlah khutbah itu akan gerhana dan tiada sah akan Jumat. Maka wajib memulai khutbah Jumat kemudian atau sesudah maka sembahyang Jumat. Nah jadi kalau hari Jumat tadi gerhana, ini kan contoh hari Jumat gerhananya. Kalau kita yakin aja waktunya luas, jadi sembahyang gerhana berdahulu, berjumatan berdude. Nah jadi khutbah berarti dulu lah. Apa sembahyang dulu? Sembahyang gerhana kan sama hari raya ini kan sembahyang yang berdahulu. Sembahyang gerhana 2 rakaat, kemudian khutbah. Nah, tapi khutbahnya ini khutbah Jumat. Nah, khutbahnya khutbah Jumat. Namun isinya nang masalah gerhana. Nah, kemudian sesudah khutbah, tapi niatnya kita niat nang khatib ini berniat pada ini khutbah Jumat. Di hati ini berniat pada khutbah Jumat. Nah, imbah khutbah 2 kali khutbah Jumat ini tuh khutbah Jumat cuma sekaligus khutbah nang gerhana. Nah, imbah khutbah nah sembahyang Jumat lagi. Nah taringkas nih kan khutbahnya bisa 2 kali aja. Nah, jadi dua caranya. Yang cara yang pertama tadi kan kalau kita
khawatir nang waktunya kada sempat, waktunya kada luas, Jumatan berdulu. Kalau kita nang yakin jadi waktunya luas, sembahyang gerhana dulu. Malah sembahyang gerhana bro ini taringkas khutbahnya 2 kali aja. Jadi kan sembahyang gerhana 2 rakaat. Nah kemudian khutbahnya ini khutbah Jumat, tapi isinya masalah gerhana. Nah niatnya khutbah Jumat. Nah imbah khutbah 2 kali, sembahyang Jumat lagi. Selesai sudah. Ada nang pertama tadi kan tak banyak tuh. Khutbahnya 4 kali, sembahyangnya 2 kali. Sembahyang Jumat dulu kan, betul khutbah Jumat, betul khutbah gerhana, sembahyang gerhana pulang. Tak uyuh tuh gawiannya. Ada nang kedua ini, kalau yakinnya waktunya luas, tak singkat gawiannya. Sembahyang gerhana dulu 2 rakaat, betul khutbahnya khutbah Jumat, tapi isinya masalah gerhana. Nah, tapi niat di hati si khatib bahwa ini khutbah Jumat, nah khutbah itu sembahyang Jumat lagi. Nah, selesai. Dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, maka hendaklah didahulukan sembahyang hari raya. Pas gerhana matahari taimbai harinya lawan hari raya. Nah, panang didahulukan sembahyang hari raya dahulu. Misalkan gerhananya kita di sini biasa jam berapa sembahyang hari raya itu? Jam 6:15 kan. Nah, pas itu juga gerhana. Nah, jadi didahulukan sembahyang ini, didahulukan sembahyang khutbah, sembahyang hari raya dulu. Jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, hendaklah didahulukan sembahyang hari raya. Karena alasannya mati didahulukan sembahyang hari raya daripada gerhana. Karena sembahyang hari raya terafdal daripada sembahyang gerhana. Itu alasannya. Sembahyang hari raya lebih afdal daripada sembahyang gerhana. Dan harus atau boleh menyatukan khutbah keduanya seperti diniatkannya 2 khutbah itu akan hari raya dan akan khutbah gerhana. Jadi khutbahnya 2 kali aja, khutbah pertama, khutbah kedua, cuma diniatakan kedua-duanya. Nah, jadi kan sembahyang hari raya dulu kan ya, sembahyang hari raya dulu. Sembahyang hari raya dulu, hanya sembahyang gerhana, hanya berkhutbah. Khutbahnya diniatkan boleh aja 2 niatnya, niat khutbah hari raya dan niat khutbah gerhana. Boleh menyatukan khutbah keduanya, seperti diniatkannya 2 khutbah itu akan khutbah hari raya dan akan khutbah gerhana. Dan jika berhimpun gerhana bulan dengan witir malam, kan? Witir malam.
jika berhimpun gerhana bulan dengan witir, maka hendaklah didahulukan gerhana. Sembahyang gerhana berdulu, witirnya berdudi. Ada nang harus kalau tembay hari raya tadi kan, hari rayanya sembahyang hari rayanya berdulu, hanya sembahyang gerhana, hanya berkhutbah. Nah kalau nang tembay witir ini sembahyang gerhana dahulu hanya witir, nah hanya berkhutbah. Jika berhimpun gerhana bulan dengan witir, maka hendaklah didahulukan sembahyang gerhana. Dan jika takut akan luput waktu witir sekalipun, walaupun kita khawatir witir ini pecah habis waktunya, ini mungkin kan gerhananya di ujung malam nih, di waktu sahur kan witir ini sampai waktu sebelum azan subuh masih berlaku witir kan. Nah mungkin di waktu itu gerhana bulan. Nah jadi kalau pas itu kita berwitir belum, cuman aku berwitir pas gerhana. Nah dahulukan sembahyang gerhana dahulu, walaupun witir ini tak keluar waktunya. Karena sembahyang gerhana terafdal daripada sembahyang witir. Nah, tadi kan alasan mati didahulukan gerhana. Ada yang terdahulu tadi kan teimbay nang sembahyang gerhana dengan hari raya. Nang sembahyang raya didahulukan. Karena nang sembahyang raya itu lebih afdal daripada sembahyang gerhana. Tapi kalau teimbay dengan witir, nang didahulukan sembahyang gerhana dulu hanya witir. Nah, karena sembahyang gerhana afdal atau lebih baik daripada sembahyang witir. Dan lagi alasan mati nang didahulukan witir gerhana ini, sembahyang witir dapat mengqadha dia. Nah, witir boleh jadi qadha. Tapi kalau nang sembahyang gerhana, kalau sudah nang lepas, sudah ampi gerhananya kan ada anjuran di qadha. Nah, kalau witir ini ada anjurannya di qadha. Misalkan kita nih sudah rutin mengerjakan sembahyang witir, pas nang tertinggal kada dikerjakan macam tadi kan, tak keluar waktunya kada sempat lagi berwitir, nah boleh aja di qadha. Sedangkan sembahyang gerhana kada ada qadhaannya. Itu alasannya mati sembahyang kalau taimbay nih witir dengan gerhana bulan, nang didahulukan sembahyang gerhana bulan, witir berdudi. Walaupun witir ini tak keluar waktunya. Karena sembahyang gerhana lebih afdal daripada sembahyang witir. Dan sembahyang witir ada boleh aja mengqadha, sedangkan nang sembahyang gerhana kada ada qadhaannya. Dan jikalau berhimpun sembahyang hari raya dengan jenazah, sembahyang kifayah, atau sembahyang gerhana berhimpun dengan sembahyang jenazah, maka hendaklah didahulukan sembahyang jenazah, karena takut daripada berubah mayit. Pas gerhana ada orang meninggal juga, mana didahulukan gerhana kah sembahyang jenazah kah? Nah, didahulukan sembahyang jenazah. Karena mayit ini melambat kalau berubah berbau misalnya kan, bau kada nyaman kan. Apalagi contoh nang orang mati lamas tuh kan, udah lawas bisa berbau.
Jadi didahulukan sembahyang jenazah. Nah, sembahyang gerhananya berdudi aja. Ataupun sembahyang hari raya, pas hari raya ada orang meninggal. Nah, apa namanya sembahyang apa didahulukan? Sembahyang jenazah dahulu didahulukan, sembahyang hari raya wajib berdudi. Karena sembahyang hari raya ini kan boleh waktunya panjang aja sampai sebelum zuhur. Nah, sembahyang hari raya nih mulai terbit fajar sampai waktu azan zuhur. Kalau azan zuhur habis sudah waktunya. Nah, jadi yang didahulukan sembahyang jenazah. Alasannya mendelambat sembahyang jenazah kalau berubah mayat ini berbaunya. Nah, jikalau berhimpun sembahyang hari raya dengan sembahyang jenazah atau sembahyang gerhana dengan sembahyang jenazah, maka hendaklah didahulukan sembahyang jenazah karena takut daripada berubah mayit. Maka apabila selesai mereka daripada menyembahyangkan jenazah, maka hendaklah mereka itu berbagi orangnya. Setengah atau sebahagian mereka pergi menguburkan mayit, dan setengah atau sebahagiannya yang tinggal mereka tinggal karena mengerjakan sembahyang hari raya atau sembahyang gerhana. Nah, itu kalau timbai orang meninggal. Waktu gerhana ada orang meninggal. Jadi yang didahulukan sembahyang jenazah itu dulu. Imbas sembahyang jenazah berbagi orang yang kena. Yang sebahagian sembahyang gerhana, sebahagiannya lagi mengubur mayat yang disembahyangkan tadi. Ataupun waktu hari raya ada orang meninggal. Nah, sembahyang jenazah dahulu. Nah, kemudian berbagi orangnya. Imbas sembahyang jenazah tadi sebagian mengantar mayat ke kubur, menguburakan, sebagian bertinggal sembahyang hari raya. Nah, jadi ulama sudah mengaturkan aturan-aturan yang terbaik, yaitu anunya. Dan jika berhimpun sembahyang jenazah dengan sembahyang fardu yang lagi luas waktunya, dan jikalau ada ia Jumat sekalipun, maka hendaklah didahulukan sembahyang jenazah. Jika ada hadir walinya, dan jika tiada hadir walinya, maka hendaklah setengah daripada jamaah menanti walinya karena mengerjakan jenazah, dan setengah mereka mengerjakan sembahyang fardu Jumat atau yang sembahyang zuhur. Nah, dan harus mentakhir, dan harus atau boleh mentakhirkan atau melambatkan sembahyang jenazah daripada fardu yang luas waktunya jika tiada takut akan berubah mayit, atau supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia. Jadi pas kita di sini kan supaya banyak orangnya. Hari Jumat ada orang meninggal, kita menyembahyangkannya imbah Jumat, nah tuh boleh aja. Boleh aja. Harus atau boleh mentakhirkan atau memandudiakan, melambatkan sembahyang jenazah daripada fardu. Artinya berjumat dulu nih.
yang luas waktunya. Jika tiada takut akan berubah mayit itu kalau supaya mengkada bau juga kan, atau supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia. Nah, jadi pas saja kita di sini sembahyang Jumat dulu hanya sembahyang kifayah itu. Kenapa? Supaya orangnya banyak. Karena bila banyak orangnya itu lebih bagus sembahyang jenazah ini. Nah, ada nang kalau ada khilaf kan bila sampai 40 orang menyembahyangkan jenazah itu, nah, dapat rahmat mayitnya itu. Karena dalam 40 orang itu ada seekor orang wali, apalagi sampai 100 orangnya, apalagi sampai 200-300 yang menyembahyangkan, lebih baik lagi. Di sini kan kita imbah Jumatan banyak orangnya, nah sampai yang jenazah. Jadi untung bener kalau meninggal Jumat kan, meninggalnya Jumat pulang. Nah disembahyangkan sesudah sembahyang Jumat orangnya banyak. Untung bener itu. Supaya banyak orang yang menyembahyangkan dia. Dan jika takut akan berubah mayit, haramlah mentakhirkan dia dan wajib mendahulukan sembahyang jenazah atas sembahyang fardu. Dan jika takut akan luput sembahyang fardu sekalipun, namun kita khawatir nih mayit ini kalau di dalam betakan pejang bebau nih, nah maka haram melembatakannya itu. Misalkan kan sembahyang Jumat nih, sembahyang Jumat mayit ada di di masjid sudah. Kita nih khawatir kalau belum-belembet, kalau kita berjumatan bau berjumat berdahulu pecahan berbau mayit ini. Nah itu haram melembatakan menyembahyangkan mayit itu. Jadi berdahulu sembahyang jenazahnya berdahulu, hanya berjumatan, walaupun berjumatan itu tak kawar waktunya sekalipun. Padahal hukum asal kita ini sembahyang fardu kalau di luar waktu kita ini berdosa. Tapi untuk kemaslahatan umat pangerannya kan, kalau khawatir yang kita mayit ini banyak berbau mau sebelum melambat, hanya sembahyang mayit ya berdahulu, sembahyang jenazah berdahulu. Sekalipun sembahyang fardu itu dekat luar waktunya, kada apa-apa, kada masalah. Karena kemaslahatan umat. Syahdan, sunnat bagi tiap-tiap seseorang tatkala gempa atau petir atau sangat ribut, sunat sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya. Sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya masing-masing seorang dirinya, dan tiada sunat berjamaah. Namun apakah ini sembahyang nang fardu? Kemungkinan itulah kita ini sembahyang waktu gempa atau petir nang angin ribut kan. Nah, jadi sunat bagi tiap-tiap seorang tatkala gempa atau petir atau sangat ribut sembahyang 2 rakaat tidak. Sembahyang 2 rakaat itu sembahyang sunnah lah. Sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya masing-masing seorang dirinya, dan tidak sunat berjamaah. Nah, di waktu gempa, waktu petir, atau waktu angin ribut, nah kita disunahkan sembahyang di rumah 2 rakaat masing-masing. Ini sembahyangnya kalau berjamaah ada, tidak sunat berjamaah.
Dan sunat tatkala itu meminta doa dengan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau petir lawan angin ribut kan wajar aja di rumah, tapi kalau gempa keluar rumah jangan berdiam di rumah, kalau runtuh rumah. Dan sunat keluar ke padang, ke tanah lapang, maksudnya tatkala gempa. Sunat keluar ke tanah lapang tatkala gempa, jangan berdiam di rumah menggempa. Sembahyang sunat tentang 2 rakaat tadi kan kalau angin ribut atau petir tadi nah. Tapi kalau gempa, kalau disunahkan keluar rumah, jangan berdiam di rumah. Kalau runtuh rumah, tertimbun rumah, sunat keluar ke tanah lapang tatkala gempa dengan meminta doa serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita di daerah sini kita alhamdulillah lah kada ada gempa. Nah, kalau di Jawa, di luar negeri itu nah. Nah, habis sudah masalah sembahyang gerhana. Kemudian yang kena sambungannya babul istisqa, bab sembahyang meminta hujan. Nah, batas itu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وازواجنا واولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين من عبادك الصالحين ومن اوليائك المتقين من حزبك المفلحين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. سعادتي وافكاري تجري الحروف بأ